Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan hari ini. Di video kali ini aku mulai di jam 8 pagi karena hari ini kakak masih PTS. Tadi pagi itu aku hanya buat sarapan untuk kakak saja, yaitu telur dadar. Pagi ini aku mau masak, berhubung Pak suami itu request minta dimasakin ayam kecap dan capcay. Ini ayam yang aku beli di kios unggas deket rumah, satu ekornya itu ukuran 1 kilo 34.000. Lebih murah sih dari di pasar, tapi ya begini ini harus potong sendiri. Untungnya suka lihat di pasar abang tukang ayam, jadi ini bisa potong-potong sendiri. Sebagai pelengkapnya ada juga tahu tempe dan nanti aku mau goreng kerupuk emping. Untuk sayuran ini aku masih ada stok wortel, brokoli, dan sedikit kol di kulkas. Brokoli ini ya kemarin waktu 2 minggu yang lalu aku belanja ke pasar tidak langsung masuk kontainer. Jadi hanya aku taruh di kulkas bagian bawah tempat sayur begitu saja. Akhirnya brokoli ini sedikit menguning yang biasanya jika disimpan di kontainer tetap berwarna hijau, lebih awet. Untuk ayam ini aku mau potong menjadi 12 bagian. Yang 8 potong aku mau buat ayam kecap dan sisanya yang 4 potong lagi mau aku buat ayam goreng saja. Sambil masak dan menjalankan aktivitas pagi ini, aku ingin membahas tren frugal living, konsep dan contohnya. Apakah bunda-bunda semua sudah pernah mendengar istilah gaya hidup frugal living? Kalau sudah, gaya hidup ini memang sedang tren sekali di kalangan anak muda dan ibu rumah tangga. Karena ternyata dapat memberikan dampak positif bagi pengaturan keuangan sehari-hari. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan frugal living? Dari bahasa yang digunakan dalam bahasa Inggris, frugal berarti hemat dan living adalah gaya hidup. Secara garis besar, frugal living memiliki arti gaya hidup berhemat. Tapi frugal living juga bukan berarti dipaksa pelit terhadap diri sendiri. Kata hemat pada frugal living diimbangi dengan kata cermat. Sehingga perilaku hemat pada gaya hidup ini juga harus diimbangi dengan sikap cermat. Baru-baru ini tren gaya hidup frugal living sudah banyak dijalankan oleh anak-anak muda dan ibu rumah tangga. Perilaku hemat, cermat juga terbukti ampuh untuk mengatasi masalah keuangan di masa mendatang. Lalu, apa saja contoh gaya hidup frugal living yang bisa bermanfaat menjaga kesehatan keuangan? Yang pertama, selalu pastikan unsur butuh dan mampu. Saat membeli sesuatu, frugal living tidak sama dengan pelit. Jadi, bukan berarti dalam rangka berhemat kita pelit terhadap diri sendiri, sampai-sampai tidak mau mengeluarkan uang sama sekali. Konsep gaya hidup ini mengajarkan pada kita bahwa terdapat dua unsur yang harus terpenuhi saat ingin membelanjakan uang, yaitu butuh dan mampu. Apakah bisa jika hanya salah satunya saja? Jawabannya tidak. Kedua unsur ini harus terpenuhi agar konsep frugal living dapat tercapai. Contohnya, jika kita di sini ingin membeli sepatu baru, tanyakan pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar sedang butuh sepatu baru? Apakah kamu punya uangnya untuk membeli sepatu baru? Jika kedua pertanyaan tersebut jawabannya iya, maka boleh saja kita membeli sepatu tersebut. Tapi lain halnya jika hanya satu unsur saja yang terpenuhi. Misalnya, kita butuh sepatu baru tapi uangnya tidak ada. Artinya unsur mampu belum terpenuhi, maka kita belum bisa membeli sepatu tersebut. Sebagai alternatifnya, carilah sepatu lain yang sesuai dengan kemampuan kita, supaya pengeluaran tidak bengkak. Lalu bagaimana jika sebenarnya uangnya ada tapi kita tidak sedang butuh-butuh banget? Jatuhnya malah jadi boros. Kita membeli sesuatu berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Kalau kita ingin memiliki keuangan yang sehat, bolehlah dengan konsep hidup frugal living, belilah sesuatu dengan dua unsur butuh dan mampu. Yang kedua, tidak termakan gengsi dan status sosial.
Kalau kamu benar-benar ingin mencoba gaya hidup frugal living, ada konsekuensi yang harus siap kamu terima, yaitu tidak termakan gengsi. Kenapa sih gengsi jadi suatu masalah pada kondisi keuangan? Karena banyak pengeluaran yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memenuhi gengsi. Dalam gaya hidup frugal living, ingatlah konsep yang pertama bahwa membeli sesuatu itu harus memenuhi dua unsur, yaitu butuh dan mampu. Memenuhi gengsi berlawanan dengan butuh dan mampu. Seseorang membeli barang bukan karena butuh, tapi karena ingin dan memakai uang yang sebenarnya tidak dimiliki. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk memenuhi gengsi dan menaikkan status sosial. Tapi perilaku itu sebenarnya bahaya sekali untuk kondisi keuangan, karena tujuan keuangan di masa depan jadi sulit tercapai. Kita tidak perlu malu dengan hidup yang apa adanya dan hidup sewajarnya. Kita juga tidak perlu memuaskan orang lain dengan memaksakan diri membeli barang-barang yang tidak perlu. Dan pada akhirnya, lingkungan pertemanan kita akan membaik dengan sendirinya kalau kita konsisten menampilkan jati diri kita apa adanya, bukan memanipulasi gaya hidup dengan mengikuti gengsi. Yang ketiga, menikmati hidup dengan memanfaatkan promo. Siapa bilang gaya hidup frugal living membuat susah? Kamu tetap bisa menikmati hidup sambil berhemat. Caranya adalah memanfaatkan promo. Sekarang ini sudah banyak sekali promo yang diberikan dari berbagai bidang usaha, mulai dari marketplace, aplikasi, transportasi, dan fitur lainnya. Manfaatkan promo-promo tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk untuk biaya hiburan. Tidak ada salahnya membeli voucher untuk berlibur dengan memanfaatkan potongan harga atau diskon. Ingat, selain hemat juga harus cermat. Gaya hidup frugal living menjadi pilihan sebagian orang untuk tercapainya tujuan keuangan di masa depan lebih cepat. Gaya hidup frugal living tidak berfokus pada uang saja, tetapi juga pada makanan dan waktu. Menerapkan gaya hidup frugal living berarti individu tersebut sadar akan setiap pengeluaran untuk lebih mengatur keuangannya dengan mempertimbangkan prioritas yang sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuannya di masa depan. Frugal living berkonsep bahwa kita benar-benar harus bijaksana dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, mulailah dari hal-hal yang kecil yang bisa kita ubah atau dihilangkan bila merugikan diri sendiri, berlebihan atau boros. Berikut adalah tipsnya. 1. Buatlah anggaran. Sebelum kita membuat frugal living, kita harus tahu dulu kemana uang kita pergi setiap bulannya. Dari situ, kita akan tahu pengeluaran apa saja yang memang kita tidak perlu, yang bisa kita kurangi atau bahkan dihilangkan. Manfaatkan diskon atau promo. Memanfaatkan diskon bukan berarti mengubah diri menjadi pelit, hanya saja kita dapat mempertimbangkan segala pengeluaran yang dirasa bisa lebih sedikit dari sebelumnya. Pastikan membeli sesuatu yang penting atau pokok bagi kita saja. Yang ketiga, mengatur makanan dan minuman yang dikonsumsi. Terkadang bagi sebagian orang membutuhkan anggaran lebih banyak pada makanan, terutama jajan. Kita bisa memulai dengan mengurangi jajanan yang berlebihan. Lebih hemat lagi apabila memasak makanan di rumah saja. Hindari minum air kemasan dan coba membuat makanan dan minuman di rumah yang lebih bersih dan sehat. Yang keempat, sortir lagi biaya langganan. Mulai sortir biaya langganan yang dirasa tidak sering digunakan. Kita bisa memanfaatkan uang tersebut pada hal yang lebih penting dan dibutuhkan ataupun dapat menabung agar tujuan keuangan dapat tercapai. Yang kelima, jual barang yang tak digunakan. Manfaatkan barang-barang layak pakai yang tidak dibutuhkan di rumah. Dengan menjual barang-barang itu, kita bisa mendapatkan hasil tersebut untuk disimpan dengan tujuan keuangan kita masing-masing. Yang keenam, pertimbangkan pemilihan alat transportasi. Manfaatkan transportasi umum yang ada. Bahkan kalau tujuan yang dituju dekat, kita bisa pergi dengan berjalan kaki. Yang ketujuh, mulai menabung. Mulai alokasikan sebagian pendapatan untuk menabung.
Gaya hidup frugal living bukan berarti menyulitkan diri sendiri, tapi lebih mengedepankan gaya hidup sederhana untuk dapat merasakan kebebasan finansial di masa depan. Nah, setelah kita menjalankan konsep frugal living dalam mengelola keuangan, maka kita juga harus menyusun skala prioritas. Yang dimaksud dengan menyusun skala prioritas kebutuhan adalah daftar isi kebutuhan seseorang yang ditulis dari kebutuhan yang paling mendesak hingga kebutuhan yang bisa ditunda untuk dipenuhi. Skala prioritas ini sangat penting untuk bunda-bunda yang sering mengeluarkan uang tanpa pikir panjang, tahu-tahu uangnya sudah menipis dan kebutuhan utama malah terlewatkan. Nah, itulah tadi manfaat dari gaya hidup frugal living, konsep dan contohnya, agar kita mencapai tujuan keuangan di masa depan yang lebih cerah. Terima kasih aku ucapkan untuk bunda-bunda semua yang sudah mendukung dan nonton video aku dari awal sampai akhir. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.